Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Money Power Part 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan saja pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Juhyuk yang sekarang sedang dikepung oleh banyak orang. Terlihat cerita pun sekarang memberitahu bahwa di alam liar ada sebuah predator yang berada di puncak rantai makanan. Predator tersebut adalah harimau Serbia yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Tapi meski begitu, harimau tersebut tetap harus waspada ketika harus melawan kawanan serigala yang berjumlah banyak. Namun semuanya berbeda dengan Juhyuk yang mirip dengan hewan di puncak rantai makanan. Juhyuk pada saat ini malah tersenyum senang dan dia berkata agar sekarang semua orang yang ada di sana menyerang dirinya. Juhyuk engas dengan keadaannya sekarang dan dia berkata bahwa dirinya sudah lama tidak melakukan pemanasan pada tubuhnya. Terlihat beberapa orang yang ada pun langsung bersiap untuk menyerang Juhyuk. Mereka berkata bahwa dengan mengalahkan Juhyuk maka mereka bisa dapat 300 juta. Ketika mendengar hal itu, Juhyuk langsung senang dan dia berkata apakah benar jika sekarang mereka ingin menangkap dirinya. Juhyuk pun langsung memegang tasnya dengan kuat dan dengan tas yang berisi uang ratusan juta itu, Juhyuk pun langsung menyerang semua orang yang tadi datang ke arahnya. Ketika terkena serangan Juhyuk, terlihat beberapa dari mereka langsung rugi dan kehilangan uang sebesar 300 juta. Bahkan yang lainnya pun mengalami hal yang sama. Ketika melihat hal itu, beberapa orang yang ada di sana pun langsung berkeringat dingin karena ternyata mereka bisa mengalami kerugian sebesar 300 juta. Di sana mereka ketakutan karena ternyata mereka akan kehilangan 300 juta won jika terkena hantaman dari tas milik Juhyuk. Juhyuk sendiri di sana mengeluarkan aura mengerikan dan dia berkata tentang mengapa sekarang mereka tidak datang ke arah dirinya. Karena mereka tak kunjung datang, Juhyuk pun memasang wajah senang dan dia berkata bahwa sekarang dirinya lah yang akan datang pada mereka. Mereka pun di sana berkata agar Juhyuk tak mendekat dan ia juga menyuruh orang-orang lainnya untuk melemparkan sesuatu agar Juhyuk bisa dihentikan. Beberapa dari mereka pun langsung melempari Juhyuk dengan batu dan mereka berpikir bahwa sekarang mereka pasti aman jika melakukan hal tersebut. Juhyuk malah semakin senang dan ia di sana terus menahan lemparan batu yang datang ke arahnya dengan tas miliknya itu. Orang yang tadi menyuruh melempar barang pun sekarang langsung terdiam karena rencananya ternyata tak berhasil. Bahkan sekarang ia malah berkeringat dingin karena ada sesuatu yang mendekat ke arah dirinya. Terlihat yang datang adalah Juhyuk yang sekarang sudah bersiap untuk menyerangnya di bawah sinar bulan purnama yang indah. Wajah orang tersebut pun langsung terkena geprek oleh tas yang dibawa oleh Juhyuk barusan. Terlihat orang itu langsung terjatuh dan bahkan sekarang ia juga dinyatakan bangkrut oleh sistem. Ketika melihat hal itu, beberapa orang yang ada di sana pun langsung ketakutan dan mereka berkata jika kekuatan milik Juhyuk ini benar-benar tidak ngotak. Juhyuk sendiri sekarang tersenyum layaknya psikopat gila dan ia berkata tentang siapa lagi yang ingin dihantam oleh dirinya. Para algojo yang melihat Juhyuk sekarang pun langsung ketakutan karena mereka terkejut dengan kelakuan milik Juhyuk yang sangat membingungkan. Beberapa dari mereka pun langsung berkata jika mereka menyerah. Mereka mengatakan bahwa rugi 300 juta saja tidak kenapa-napa daripada harus rugi sekaligus dihantam oleh Juhyuk. Di sana orang-orang yang menyerah pun langsung lari karena mereka takut dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Juhyuk barusan. Namun meski mereka kabur, di sana masih ada beberapa orang yang tetap ingin melawan Juhyuk. Mereka berkata bahwa mereka ini sudah tak punya tempat dan bahkan hutangnya juga sudah menumpuk pada sistem. Juhyuk tak peduli hal itu. Ia berkata agar sekarang mereka diam dan langsung menyerang dirinya saja. Mereka semua pun langsung bergerak cepat dan meninggalkan tempatnya masing-masing. Terlihat mereka semua sekarang sudah bersiap dengan senjatanya dan mereka sudah siap untuk menghantam Juhyuk yang ada di hadapan mereka. Juhyuk yang melihat hal itu langsung diam dan dia berkata bahwa kelakuan mereka sangatlah bagus. Di sana Juhyuk tersenyum senang dan dia berkata bahwa seharusnya mereka melakukan hal tersebut sedari awal. Terlihat di sana pun langsung terdengar suara teriakan yang sangat keras akibat kesakitan. Drone yang ada di sana terus merekam kejadian tersebut dan salah satu algojo malah berkeringat dingin karena ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya pada saat ini. Sel berwarna merah mulai mengucur di sana dan terlihat sel itu keluar dari wajah seseorang yang sekarang bebenguknya sudah bonyok akibat terkena banyak hantaman. Terlihat semua orang yang ada di sana sudah terkapar karena Juhyuk sudah berhasil mengalahkan mereka. Waktu yang tersisa untuk melindungi tas itu pun telah selesai dan sekarang misi Juhyuk telah berhasil dan ia mendapatkan 300 juta dalam hidupnya saat ini.
Juhyuk sangat senang dengan hal tersebut dan ia berkata bahwa sekarang ia bisa membeli suatu hal yang baru. Di sana Juhyuk pun langsung bersiap pergi dengan tas berisi uang miliknya dan sambil meninggalkan para peserta yang terkapar ia berkata bahwa sekarang dirinya akan bersenang-senang dengan kehidupannya. Sedangkan di tempat tadi ternyata ada orang yang memperhatikannya. Orang itu adalah seorang wanita dan ia berkata bahwa Juhyuk pasti tidak akan bisa bertahan lama dalam game yang sedang mereka lakukan sekarang. Di sana pun ada orang yang menjawabnya. Ia berkata bahwa Juhyuk memang spesial, tapi sayang Juhyuk ini terlalu menarik banyak perhatian. Di sana orang yang tidak diketahui itu menjelaskan jika menarik perhatian seperti itu bisa membahayakan bagi diri Juhyuk sendiri. Juhyuk pun ingat bahwa setiap hari ia selalu bekerja dan bekerja tanpa mengetahui makna kehidupannya. Juhyuk terus bekerja dan setelah itu ia akan pulang ke rumah kosong gelap yang dirinya tinggali. Akan tetapi sekarang Juhyuk tak seperti itu karena sekarang ia sedang berada di hotel yang elit. Juhyuk pun sekarang bisa menyewa suite room yang dimana harga hotel tersebut bisa 200 juta won per malamnya. Karena harganya yang mahal, sekarang di sana pun terdapat makanan yang tersaji secara sempurna. Dan tak lupa, di sana juga ada uang yang Juhyuk bawa dalam tasnya. Juhyuk mulai berkeringat senang dan dia berkata bahwa uang yang harusnya ia kumpulkan selama beberapa tahun sekarang bisa didapatkan dalam waktu beberapa hari saja. Sambil menggenggam tangannya ia berkata bahwa sekarang dirinya punya 580 juta di rekening sekaligus 300 juta cash. Ia di sana sangat senang dan dia berkata bahwa itu barulah hidup yang seharusnya dijalani oleh semua orang. Tiba-tiba di sana ada pelayan wanita yang datang dan pelayan itu mengatakan jika sekarang room service yang Juhyuk inginkan telah datang. Terlihat yang datang adalah beef stick dengan grade A+++ yang rasanya pasti sangat nikmat. Juhyuk pun langsung menusuk daging nikmat tersebut dan di sana ia pun langsung bersiap untuk menyantap daging merah indah dengan kelezatan yang tak tertandingi. Ketika memasukkan daging tersebut ke dalam mulutnya, Juhyuk pun langsung terkejut dengan rasanya. Sedangkan si pelayan sekarang malah menatap dengan aura seram dan ia bertanya apakah daging itu sesuai dengan selera Juhyuk. Sedangkan Juhyuk sendiri sekarang matanya langsung terbelalak karena merasakan daging tadi. Akhirnya ia pun menelan daging tersebut. Ia berkata bahwa daging yang ia makan benar-benar nikmat bebeledagan. Si pelayan yang melihat hal itu langsung terkejut dan di sana ia langsung berkeringat dingin ketika melihat kelakuan Juhyuk yang absurd. Ternyata wanita itu adalah wanita tadi dan ia berkata bahwa Juhyuk terlalu ceroboh karena ia tidak gelisah sama sekali. Juhyuk yang melihat wanita itu tidak kaget sama sekali dan di sana ia malah langsung menyapa wanita yang ada di hadapannya itu. Si wanita yang melihat hal itu langsung terkejut dan ia berkata bahwa Juhyuk ini benar-benar peserta yang sangat ceroboh. Terlihat di sana si wanita pun langsung bingung ketika Juhyuk mengatakan jika dirinya sudah mengetahui semua hal dari awal. Juhyuk mengatakan jika wanita itu sudah mengikutinya dari tempat konstruksi dan di sana juga ada satu orang lagi yang mengikuti Juhyuk. Orang itu pun langsung berkata bahwa ternyata Juhyuk ini membiarkan mereka mengikutinya. Orang itu adalah seorang om-om tua dan ia berkata bahwa Juhyuk ini benar-benar menarik karena membiarkan mereka mengikutinya. Juhyuk pun di sana langsung berkata jika ia tak peduli karena lagi pula mereka berdua tak terlihat berbahaya bagi dirinya. Juhyuk pun mengatakan bahwa sekarang ia juga punya pertanyaan yang harus ia jawab, jadi ia ingin bertanya banyak hal pada mereka. Si om itu pun langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sepertinya Juhyuk ini ingin memeras informasi dari dirinya. Di sana si om tua itu pun langsung menatap tajam karena kebetulan di sana ia juga ingin menanyakan sesuatu pada Juhyuk. Waktu pun di sana terus berlalu dan di sana mereka berdua pun mengobrol dan di sana juga si om tua bertanya tentang bagaimana caranya Juhyuk bisa mendapatkan misi. Juhyuk berkata bahwa ia menerima sebuah perangkat dan hal itu langsung membuat dirinya bisa berpartisipasi. Si om yang mendengar hal itu langsung bertanya tentang mengapa Juhyuk tidak memiliki perangkat di tangannya. Juhyuk pun tersenyum dan dia berkata jika perangkat tidak selalu ada di tangan untuk para player. Ketika mendengar hal itu, si wanita yang ada di sana pun malah berpikir jika mungkin perangkat Juhyuk ini tertempel pada kakinya. Dengan wajah santuy bodohnya, Juhyuk pun di sana berkata bahwa sekarang adalah giliran dirinya untuk bertanya. Juhyuk di sana bertanya tentang bagaimana cara bagi dirinya agar bisa melepaskan perangkat yang ada dalam tubuh mereka. Si om tua itu pun mengatakan bahwa Juhyuk harus membayar 2 miliar untuk mendapat kebebasan bagi dirinya. Si om juga menjelaskan jika Juhyuk tak membayar 2 miliar, maka ia tak akan pernah bisa lepas dari perangkatnya.
Juhyuk pun sedikit bingung karena ternyata ada orang yang disebut operator sebagai orang yang mengatur kegiatan mereka. Si Om di sana menjelaskan jika operator itu adalah para bajingan yang menciptakan neraka di dalam dark web. Dan bahkan si Om juga mengatakan jika para operator kemungkinan menyimpan 10 miliar dolar dari hasil haram. Karena hal itu, para operator pun membawa para peserta untuk melakukan permainan dan misi agar bisa membuat mereka senang. Tak hanya itu, para peserta juga kemungkinan akan gagal dan jatuh dalam tiket pinjaman. Setelah para peserta bangkrut dan terkena tiket pinjaman, maka mereka akan dibawa ke suatu tempat hingga mereka tak akan bisa kembali lagi. Si Om di sana menjelaskan semua hal itu dengan tatapan tajam, dan ketika mendengar hal itu, Juhyuk pun langsung bertanya tentang mengapa si Om memberitahu semua hal itu pada dirinya. Si Om yang ada di hadapannya pun langsung menjawab bahwa alasan ia memberitahukan hal itu adalah karena ia ingin lebih tahu banyak hal tentang Juhyuk, seperti kebebasan ataupun yang lainnya. Ketika mendengar pertanyaan itu, Juhyuk pun langsung menghela nafasnya, dan dengan senyum senangnya Juhyuk berkata bahwa ia akan membeli kebebasan miliknya ketika ia sudah punya uang sebesar 10 miliar. Si Om pun di sana langsung berkata bahwa sepertinya bagi Juhyuk uang lebih penting dari apapun. Sambil memegang gelangnya, si Om pun berkata bahwa sekarang ia ingin bermain hal sederhana dengan Juhyuk. Di sana si Om langsung mengajukan permainan dengan Juhyuk yang sekarang ada di hadapan dirinya. Di sana Juhyuk pun langsung menerima permainan tersebut, tapi tiba-tiba kacamata Juhyuk pun aktif dan sekarang kacamata itu menunjukkan informasi yang dimiliki oleh lawan Juhyuk. Juhyuk mulai panik ketika ia melihat apa yang diperlihatkan oleh kacamatanya. Si Om tua itu ternyata bernama Gwon yang merupakan ranking 3 dan ia juga punya rekor 14 kali menang dengan 1 kali kalah. Tak hanya itu, aset milik Gwon juga ternyata bernilai 4,8 miliar won. Juhyuk pun di sana mulai mengeluarkan keringat dingin karena ternyata di dalam pertandingan nanti mereka tidak bisa menyerah di tengah jalan. Gwon sendiri di sana langsung bertanya tentang permainan apa yang akan mereka mainkan karena sekarang ia benar-benar menantikannya. Juhyuk yang melihat hal itu langsung berkata agar sekarang Gwon menunggu sebentar. Namun Gwon mengatakan jika itu terlambat karena sekarang game yang akan mereka mainkan bakal dimulai. Roda pilihan game pun di sana langsung berputar dan di sana game yang muncul adalah dadu ganda. Game itu memberitahu jika player dengan skor tertinggi akan menang. Peraturan game itu pun ditentukan dengan nomor tertinggi atau bahkan dadu double karena akan dikalikan. Namun jika angka 1 dan 6 muncul, maka mereka akan langsung menang. Si wanita tadi pun langsung menjadi bandar dan dia mengatakan jika mereka akan menggunakan chip yang bernilai 10 juta won satunya. Gwon mengatakan bahwa itu bagus karena sekarang mereka akan memainkan game sederhana. Juhyuk pun mengatakan bahwa sekarang game yang mereka lakukan adalah game keberuntungan. Gwon mengatakan jika itu benar, jadi sekarang ia tidak yakin jika Juhyuk ini pasti akan menang. Juhyuk malah sombong, walaupun sebenarnya sekarang ia merasa panik karena kehidupannya sangatlah tak beruntung. Juhyuk berkata bahwa ia sangat tak beruntung dalam setiap hal, dan selama hidupnya ia tidak pernah mendapatkan keberuntungan sekalipun. Namun meski begitu ia bingung, karena sekarang ia beruntung bisa mendapatkan 880 juta won dalam beberapa hari saja dengan mengikuti permainan sistem. Sambil memperhatikan Gwon, Juhyuk berkata bahwa sekarang mungkin dirinya adalah orang beruntung yang bisa merubah krisis menjadi kesempatan. Dengan cepat Juhyuk pun langsung memulai gamenya dan ia langsung melempar dadu miliknya. Namun yang muncul dari dadu Juhyuk ternyata adalah angka 1 dan hal itu langsung membuat dirinya terkejut sambil terus mengeluarkan keringat dingin dari dalam tubuhnya. Meski begitu ia mencoba tenang karena sekarang masih ada nomor dadu dari Gwon. Terlihat Gwon sendiri mendapatkan nomor 2 yang juga masih rendah. Karena melihat hal itu, Juhyuk pun mencoba tak panik karena sekarang mereka berdua masih punya kesempatan yang sama. Tiba-tiba Gwon pun mengatakan bahwa dirinya akan memasang taruhan sebesar 100 juta. Juhyuk langsung terkejut. Ia bingung mengapa Gwon tiba-tiba melakukan taruhan uang yang cukup besar. Juhyuk pun ingat lagi bahwa jika dia menyerah maka semua harta yang ia miliki akan hilang. Karena hal itu ia pun melakukan taruhan yang sama dengan Gwon. Si wanita yang menjadi bandar pun di sana mengatakan bahwa sekarang ia akan membuka dadu kedua milik mereka. Ketika dadu itu dibuka, Gwon dan Juhyuk pun terus memperhatikannya dengan seksama. Ternyata angka yang dimiliki oleh Gwon adalah 3 dan karena hal itu ia pun hanya punya nilai skor 3 poin saja. Juhyuk yang melihat hal itu langsung senang karena ia pikir jika nilai yang dimiliki oleh Gwon itu sangatlah rendah. Terlihat dadu milik Juhyuk pun bersiap untuk dibuka dan dadu itu pun bernilai 1 lagi.
Juhyuk pun langsung terkejut dan di sana ia merasa panik karena sekarang uangnya yang bernilai 100 juta won ludes begitu saja. Kwon sendiri malah mengatakan jika Juhyuk beruntung karena bisa mendapatkan angka yang sama. Karena ia mengatakan jika di dalam game biasa mungkin Juhyuk ini bisa menang. Juhyuk pun mulai mengeluarkan aura mengerikannya dan ia berkata bahwa di ronde berikutnya ia pasti akan menang dengan mudah. Namun sayang di sana Juhyuk ini terus-terusan kalah dan tak pernah menang sekalipun. Tangan milik Juhyuk mulai bergetar dan di sana ia berteriak sambil menangis karena sekarang uangnya yang senilai 500 juta won ludes dengan sangat cepat. Arwah Juhyuk pun mulai menghilang sehingga membuat si wanita tadi langsung terkejut dengan hal tersebut. Permainan terakhir pun langsung dimulai kembali. Terlihat Gwon mendapatkan angka 1 sedangkan Juhyuk sekarang mendapatkan angka 6. Juhyuk pun langsung tersenyum dan dia berkata bahwa sekarang dirinya pasti akan menang dengan hal tersebut. Dengan bangganya Juhyuk berkata bahwa ia akan bertaruh 300 juta sedangkan si Gwon malah berkata all in pada Juhyuk. Dengan tatapan mengerikan ia berkata bahwa sekarang dirinya memberikan kesempatan pada Juhyuk karena jika ia kalah dirinya akan memberikan semua hal yang ia punya pada Juhyuk. Juhyuk yang melihat kelakuan Gwon mulai bingung dan dia berkata jika Gwon ini seperti orang gila. Juhyuk di sana berpikir bahwa ia sudah mengecek dan dalam game itu tak ada kecurangan. Jadi bagaimana bisa si Gwon percaya diri dengan keberuntungannya? Juhyuk terus berpikir bahwa game itu tidak bisa dimanipulasi dan karena hal itu ia pun akhirnya mengorbankan semua harta miliknya. Terlihat si wanita tadi pun langsung bersiap untuk membuka dado yang mereka berdua miliki. Gwon mulai tersenyum senang. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan pernah menerima sebuah game jika ia pasti akan kalah. Dijelaskan bahwa Gwon ini adalah orang yang seperti ular putih karena ia bisa menelan keberuntungan milik orang lain. Gwon adalah seorang gambler legendaris yang selalu menang dalam permainannya, sedangkan Juhyuk sendiri hanyalah mangsa yang bisa disantap olehnya. Terlihat Gwon pun mendapatkan angka dadu 6 dan karena hal itu ia pun otomatis menjadi pemenang. Dengan kesedihannya di sana Juhyuk pun sekarang kehilangan semua uangnya sekaligus semua keberuntungan yang dimiliki olehnya. Gwon pun di sana berkata jika tadi sangat menyenangkan dan ia berharap jika mereka bisa bertemu lagi. Saat Juhyuk sedang kehilangan arwahnya karena kehabisan uang, di sana Gwon pun melemparkan sesuatu ke arahnya. Terlihat itu adalah kartu nama yang bertuliskan Gu. Cerita pun sekarang memperlihatkan hari selanjutnya di jam makan malam. Terlihat semua anggota perusahaan ada di sana dan sekarang mereka semua sedang makan bersama. Mereka semua melakukan cheers untuk melaksanakan hal itu. Namun sang manajer sekarang terlihat bingung ketika ia melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Terlihat ia bingung karena di sana ada Juhyuk yang sedang menyedot soju miliknya dengan wajah yang terlihat aneh. Juhyuk terus melakukan hal itu sehingga membuat semua orang yang ada di sana bingung dengan kelakuannya. Manajernya itu mulai panik. Ia berkata bahwa Juhyuk sudah bersikap aneh sejak pagi, jadi ia bingung dengan mengapa ia menjadi seperti itu. Ia pun akhirnya bersiap menikmati semuanya saja karena sekarang ia takut jika mengganggu Juhyuk. Tapi tiba-tiba di sana ada yang datang ke arah Juhyuk dan menanyakan nama miliknya. Terlihat yang datang adalah seseorang yang badannya besar dan ia berkata jika Juhyuk ini sekarang terlihat kurang sehat. Ternyata itu adalah presiden perusahaan tersebut dan ia bernama Deokman. Ketika melihat Deokman, Juhyuk pun hanya bisa diam saja dengan sangat santai dan pada akhirnya ia pun meminum sojunya lagi karena tak peduli dengan orang tersebut. Manajer yang melihat hal itu langsung ketakutan. Ia berkata bahwa tingkah laku Juhyuk sangat buruk bahkan di depan presiden perusahaan sekalipun. Manajernya pun langsung meminta maaf dan ia mencoba untuk menjelaskan tentang Juhyuk pada Deokman. Deokman pun berkata bahwa itu tak kenapa-napa, lagi pula agak sulit membicarakan hal itu di sana. Deokman langsung menepuk Juhyuk dan dia berkata bahwa sekarang mereka mungkin bisa keluar sebentar. Ketika Juhyuk pergi, mereka pun langsung membicarakan tentang Juhyuk. Suyeon sendiri sekarang diam saja ketika ia mendengar semua orang yang berbicara tentang Juhyuk. Lalu tiba-tiba ia pun bertanya apakah sekarang semuanya akan baik-baik saja. Di sana temannya pun menjawab jika Deokman adalah orang baik tapi semuanya berbeda ketika sedang mabuk. Terlihat Deokman yang sedang mabuk ini dijuluki sebagai Smiling Buddha dan sekarang ia ini sedang memanggil Juhyuk yang ia anggap bajingan. Sambil menatap Juhyuk, ia berkata bahwa seharusnya Juhyuk ini tahu tempat sebagai seorang karyawan. Di sana Deokman terus berbicara dengan sangat cepat, sedangkan Juhyuk hanya bisa terdiam karena sekarang ia sudah kehilangan uang sebesar 880 juta won. Sambil memperhatikan Deokman, Juhyuk pun berpikir bahwa ia tidak mau jika harus bekerja selamanya di bawah orang tersebut. Tiba-tiba di sana Juhyuk pun langsung ditampar karena Deokman berkata jika Juhyuk ini tak mendengarkan perkataannya. Deokman mengatakan bahwa setiap ia menampar Juhyuk ia akan memberi 100.000 won, jadi Juhyuk harus senang karena hal tersebut. Juhyuk yang keadaan hatinya tak baik di sana menatap tajam dan ia berkata jika si bangsat itu menamparnya lagi maka ia akan mematahkan lengannya. Tapi tiba-tiba di sana Juhyuk pun terkejut karena sekarang ada misi baru yang muncul.
Karena hal itu, Juhyuk pun langsung terdiam dan sekarang ia merubah pikirannya tentang mematahkan lengan milik Deokman. Terlihat di sana Juhyuk diam saja ketika ia ditampar oleh Deokman yang ada di hadapannya. Terlihat saat ini Deokman pun langsung terkejut dengan Juhyuk yang malah berterima kasih. Juhyuk memasang wajah senang. Ia berkata bahwa sekarang matanya telah terbuka karena telah mendapatkan pembelajaran sejati. Juhyuk di sana langsung memegang lengan Deokman yang merupakan presiden tersebut dan ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin mendapatkan pelajaran lagi dari Deokman. Karena melihat hal itu, Deokman pun langsung senang dan ia berkata bahwa sekarang Juhyuk menjadi semangat. Karena sedang mabuk di sana, Deokman pun langsung menyuruh Juhyuk untuk membawanya lagi ke tempat asal. Dan Juhyuk sendiri sekarang terdiam dan ia berkata bahwa ia akan baik pada Deokman. Ternyata alasan Juhyuk menjadi baik adalah karena ia mendapat misi untuk menculiknya dengan imbalan sebesar 500%. Juhyuk pun langsung tersenyum dengan sangat senang karena sekarang ia bisa mendapatkan banyak uang kembali. Sambil membawa presiden dengan wajah psikopatnya, terlihat sekarang operasi penculikan Deokman pun akan segera dimulai. Dan cerita pun bersambung. Anjay. Demi uang Juhyuk pun menculik ya guys ya. Ya pura-pura senang di depan si smiling Buddha. Dan ya guys, apakah menurut kalian manhwanya kurang seru? Karena kalau dilihat dari view-nya mungkin agak kecil dan yang nontonnya sedikit gitu. Karena kan niat saya buat channel ini dan bikin video tuh untuk membuat orang lain senang dengan video yang dibuat gitu. Tapi kalau kalian kurang senang ya bisa bilang aja. Ntar jadi mungkin Mimin bakal cari manhwa yang bisa bikin kalian senang, bikin rame lah pokoknya gitu. Kalian bisa rekomendasikan manhwanya di kolom komentar dan bakalan dimasukin ke list dulu gitu sama Mimin. So menurut kalian gimana manhwa kali ini? Apakah ini harus lanjut atau enggak? Coba komen di bawah ya. Mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.